Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah masjid Alim Aziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayat serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk pengarang kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Ahmad bin Ahmad Al-Ghazali wa ila man syarah fi hadhihi kitab Syekh Muhammad Ihsan bin Muhammad Dahlan wa sahib hadal maqam Zaid bin Muhammad Amin Muhammad Ali Muhammad Alim Samad Muslim Quraim Mazul Mufid Majmain wa Allah yaghfir lahu ma yarhamuhu wa yurid darajat fil jannah wa inni talina min barakati ma surah anwar qulubina wa fatin fi din wa dunya wal akhirah. Syekh Wadillah wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita masih dalam kitab Sirajul Talibin juz kedua di tangga ke-5. Tangga motivasi. Apa motivasi? Motivasi pertama adalah khauf, rasa takut kepada Allah, dan kedua roja adalah pengharapan terhadap Allah. Halaman 200 ya, bait kedua yang di atas, walaqad hukiyah gitu. Ya. Walaqad hukiyah an ashabas Sofyan As-Sauri, ada ya, Sofyan As-Sauri. Enggak ada yang kitab kuning. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi fi darin amin. Walaqad hukiyah anna ashabas Sofyan As-Sauri. Sofyani. Kenapa Sofyana? Tambahan. Karena ashaba Sofyan jadi apa? Anna, isim ananya ashaba. Sofyan. Sofyana. Khobar. Iya. Benar begitu? Cep. Kayaknya. Sofyana isimnya. Isim mana? Ashaba? Tanda ropanya alif karena dia ismul ladzi sorib. Kan kalau yang yun sorib tanda ropanya itu tanda ropa itu ropa doma. Kalau itu jarnya pakai fathah jar, kalau ropa itu tetap doma. Ayo, ashaba kan isim mananya? Iya. Sofyana isimnya juga. Naat. As-Sauri. Ya, mudah-mudahan pilih As-Sofyana As-Sauri gitu. Rahimahullahu taala. Itunya khabarnya ya. Ashaba sama Sofyana sama. Masih dari isim annanya itu, satu gabungan. Ya. Ya. Rahimahullah fil fa'il maf'ul sebagai khabar anna. Kalamu itu keterangan rahimahullah. Kalamu wa kenapa jadinya? Sama ashaba, tahu nggak? Ashaba jadi isi mana? Sofyana? Harusnya. Ashaba Sofyana Sauri, itu satu kata. Ashaba Sofyana itu, ya. Ashaba Sofyani gitu. Ashaba Sofyanu Sauri, harusnya begitu. Sofyanu, iya. Saat Yusuf jangan cekira, jangan dijawab. Jangan. Sofyana ini ya, kita cari di lain waktu. Ntar itu malam Rabu datanya lagi. ya. Kalau ditanya nama sorope berantakan lagi, baru ditanya lagi. Ya, tahu nggak? Naat kemana? Ashabah. Isim ananya naat. Sofyana itu naat dari ashabah. Bisa isim ana dinaatin? Bisa. Ntar dibahas malam Rabu. Ya,
telah sesungguhnya telah menceritakan, ya, hukia telah diceritakan, walaqad artinya sesungguhnya, ya, diceritakan anna ashaba Sufyan as-Sauri, ya, bahwa sesungguhnya sahabat Sufyan Sauri, ya, ya, itu satu kata itu, rahimahullah taala, Allah merahmati beliau, gitu, ya, taala makanya rahimahu bukan rahimahum, taala kalamuhu fima kanu yarawna min khawbihi wa jitihadihi wa rasasati halihi, ya, mereka ini kalamuhu, ya, mereka berbicara, ngomong, maksudnya ama Sufyan as-Sauri. Nah itunya, itu jadi apaan tuh, ya, kalamuhu sebenarnya itu khabarnya tuh, mereka semua berbicara kepada Sufyan as-Sauri. Ini kalimatnya besar, ana ashaba Sufyan as-Sauri rahimahullahu taala, tuh isim annanya, kalamuhu tuh khabarnya, ya, jauh ya, segitu panjang itu masih isim. Fima kanu yarawna, mereka bertanya atau ngomong kepada Sufyan as-Sauri. Sufyan as-Sauri kenal? Tahu? Kalau kenal belum kenalan di mana ya? Tahu ceritanya gitu ya. Yang muridnya pada jalan di air, dia naik perahu malah. Ya, udah pernah dengar ceritanya kan tuh. Sufyan as-Sauri ini sebenarnya imam mazhab yang kelima kalau diakui. Ya, imam mazhab fikih ya. Kan ada 4 tuh. Yang kelima ulama mengatakan beliau yang kelimanya Sufyan as-Sauri. Hah? Dia termasuk dari tabi'in. Iya, setelah kalau namanya Imam Syafi'i aja tuh udah tabi'in gitu. Kalau tabi'in tuh masih Malik bin Anas bin Malik, bin Anas. Ya, karena Anas bin Malik di atas Imam Syafi'i. Dia di bawahnya lagi nih. Ya, sejaman sih masih. Kalau sejaman maksudnya ketemu, walaupun gede sama anak kecil namanya ketemu gitu. Ya, entar masalah hadis itu. Jadi mereka bertanya kepada Sufyan as-Sauri, ini gurunya, ya, bin khawfi yarawna, karena mereka murid-muridnya ngelihat gurunya nih Sufyan as-Sauri min khawfihi wa jitihadihi wa, kelihatan daripada rasa takutnya kepada Allah dan kesungguh-sungguhannya dalam mendekatkan diri kepada Allah, ya, wa rasasati halihi, jadi keadaannya yang kelihatan lusuh, lemah, capek gitu, karena selalu beribadah kepada Allah. Ini Sufyan as-Sauri. Sufyan as-Sauri ini seorang yang hitungannya ulama wali-waliullah yang enggak pakai hidup apa namanya kaya, dia kerja susah dulu, enggak. Dia emang orangnya standar aja hidupnya begitu aja. Ya, bukan orang-orang tobat gitu. Karena banyak cerita kayak Ibrahim bin Adham, Budai bin Iyad, itu kan itu orang-orang yang Habib al-Ajam, mereka dari orang rusak tobat jadi wali. Nah, dia emang standarnya orang bener aja dari dulu gitu. Ya. Makanya ilmuwan, dia emang ilmunya banyak juga. Beliau terlihat lusuh, faqalu, mereka bertanya. Ini murid-muridnya bertanya, ya ustaz. Ya ustazah, ya ustazu, ya ustazi. Ya ustazah dong. Kalau ada ya nida harusnya ya ustazah. Kenapa? Nakiroh, ini namanya makrifat. Kalau makrifat ya ustazu gitu. Ya, paham, udah pernah itu. Ya ustad gitu. Ustad bahasa Arab bukan? Bukan bahasa Arab. Ya, bukan bahasa Arab ustad. Ya, ya ustad gitu. Lau nakosot dan nakostah min hadal juhdi, kalau kamu mau ngurangin ya daripada hadal juhud itu maksudnya usaha keras. Kalau kamu mau ngurangi usaha kerasmu dalam urusan ibadah kepada Allah, sampai muridnya nggak tega gitu segitunya kalau urusan ibadah, jadi hidupnya tiap hari itu ketaatan aja sampai badannya lemas segala macam. Muridnya nggak tega, bilang, wahai guru, kalau emang dikurangin usaha kerasmu ini, nilta murodaka aidon, insya Allah taala kamu pasti dapat, ya, akan meraih apa yang kamu inginkan, yaitu surga. Insya Allah pasti dapat, nggak harus gini-gini amat gitu. Murid pakai nasihatin guru ya. Karena nggak tega lihat ya gurunya segitu serius sih nama ibadah.
Kalau murid kan kurang-kurang serius biasanya. Gitu. Ya, faqala Sufyan ya, bukan Sofyan. Kalau Sofyan pakai sod, ini pakai sin. Ada Sofwan biasanya pakai sod. Ya, so bacanya. Kalau ini Sufyan As-Tsauri. Ya. Nah. Faqala Sufyan nu sekarang dari sekarang ropa ya. Nggak pakai tanwin. Kalau ropa itu tetap pakai doma. Kalau fathah itu buat jar sama nasab. Kasroh nggak ada gitu. Itu Ismail Ajin Sorry. Kata beliau, kaifala ajtahidu wa qad balagani anna ahlal jannati yakununa fi manazilihim wa yatajalla lahum nurun tudi'u alahul jananun tamaniyat. Kalau jin pakai kasroh jadi jin, jan surga. Itu nggak diharokatin namanya. Bagaimana aku nggak sungguh-sungguh dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah, waqad, dan sesungguhnya telah sampai berita kepadaku annal ahlal jannah, bahwa sesungguhnya orang-orang penghuni surga yakununa fi manazilihim, mereka sedang berada di tempat-tempat tinggal mereka di surga. Nih dia dapat berita, meyakini tentang hadisnya mungkin dari Rasul tentang keadaan orang-orang di surga. Fayatajalla lahum nurun, tampak dari mereka cahaya-cahaya. Jadi ada orang-orang di surga, mereka lagi duduk-duduk di tempat-tempat duduk mereka di surga yang begitu nikmat. Lalu terlihat ada cahaya yang begitu terang, ya. Lahul jannatul thamaniyah, sampai menerangi semua surga yang 8 pintu. Surga ada 8 pintunya, ya. Apaan aja sampai nggak ada yang masuk, kebangetan gitu deh. Ya. Pintu surga ada 8-8-nya kita nggak masuk, kebangetan ya. Pengenan neraka walaupun 7 tapi pengen aja masuk bawahnya gitu. Karena itu memang dunia ini surga itu dihiasi dengan makarih, sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, makanya ogah-ogahan masuknya. Sedangkan neraka dihiasi dengan kesenangan-kesenangan dunia. Makanya hampir sulit manusia nggak masuk ke dalamnya. Karena hiasan kesenangannya terlalu indah. Akhirnya kemungkinan, kata Jibril, saya khawatir manusia tidak ada yang bisa menghindari neraka karena engkau hiasi ya Allah neraka itu dengan terlalu indah. Engkau hiasi neraka itu dengan sesuatu hal yang terlalu indah. Saya khawatir, kata Jibril, manusia pasti masuk semua. Ini kita harus pikirin ya. Dari surga itu ada 8. Itu cahaya menyinari semua surga yang 8. Lalu fayazannuna anna dzalika nurun min qibalil rabbi subhanahu. Mereka orang-orang yang di surga yang tadi lagi duduk-duduk mengira itu cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hadir gitu. Allah hadir dengan didahului cahayanya, makanya mereka semua mikir di surga, wah Allah nih datang gitu. Ya. Fayakhiruna sajidin. Mereka akhirnya sujud semua karena dipikirnya Allah. Karena itu cahaya sampai menyinari semua surga. Fayunadauna, lalu ada suara, ya, ada dipanggil mereka semua, ya. Ya kalau ada pengumuman gitu dari langit mungkin ya, contoh kita nggak tahu di surga tuh ada toa pengumuman kayak gitu, ya, karena ada suara gitu. Ya kalau suara sampai semua surga berarti kan ini memang toa pengumuman namanya. Ya, suara itu mengatakan anirtafa'u rusakum, ya, untuk mengangkat pala-pala mereka. Jangan sujud, jangan pakai sujud, begitu. Laisal ladzi yazunun, ini bukan yang kalian maksud. Bukan Allah ternyata. Itu ada suara, jangan pada sujud, bukan Allah itu, gitu. Itu bukan cahaya Allah. Mereka langsung naik lagi palanya, ya. Kenapa? Karena ternyata innama huwa nuru hariyatin. Sesungguhnya itu adalah cahaya perempuan yang muda dari surga. Tuh, dari surga aja, nggak usah di dunia, nggak usah kawin. Nih perempuan surga, perempuan muda berarti 17 atau ke 18, yang masih mengkel-mengkelnya, ya 19. Gitu. Nggak apa-apa lo nggak kawin, sana aja dah. Ini adalah ternyata cahaya dari perempuan surga
tabasamat fi wajhi zaujiha, dia lagi senyum sama suaminya. Ada suaminya datang nih masuk surga, dia senyum gitu. Pepsodent kalah tuh, teng 8 surga terang gara-gara senyumnya tuh perempuan. Kata Sunan Sarwi, gara-gara itu gue jadi serius banget ibadah tuh ya. Berarti sahabat sufian hati ada Apa? pada kasar. Ya. Itu yang jadinya membuat tertariknya kata Sufyan Ats-Tsauri, kenapa dia rela untuk kerja keras dalam ibadah, karena dia memandang itu. Bayangin tuh perempuan surga senyum aja seluruh surga sembilan-sembilannya bercahaya, gak bisa kita bayangin cantiknya ya. Makanya itu yang akan Allah kasih untuk kita yang sabar ibadah di atas bumi ya. Lama emang kalau kita ngitung di dunia 60 tahunnya kayak lama banget gitu ya. Baru setahun 2 tahun aja nungguin ya, lama banget kayaknya ya. Cuma entar tak rasain kalau udah mati. Kalau nggak percaya entar kalau udah mati ya. Karena kan kita udah merasakannya semua, cuma kita kadang nggak pernah sadar manusia ya. Tiap hari kita bangun tidur sering banget, mungkin berapa kali udah kita sering ngimpi. Bayangin saat setelah bangun seperti apa lamanya tuh ngimpi. Sebentar banget kan bangun, wah ngimpi dikit banget. Dan kita itu lagi diajarin Allah, maksudnya bukan diajarin, dikasih tahu, begitulah saat kalian saqatul maut dan mati, dan kalian akan bangun dari tidur kalian di atas bumi. Melek baru pas sudah roh kita keluar dari badan itu kita baru melek, dan itu Allah contohin setiap hari kita lakuin. Tidur bangun, nah itu karena tidur itu mati sementara, makanya kita kadang-kadang ngimpi tahu-taunya ngimpinya lagi dicekek kamu ular. Bayangin ular bisa nyekek kan nggak ada tangannya gitu, jadi dilibet maksudnya gitu. Dilibet terus bangun, nah, ya akhirnya ampun untung ngimpi begitu, kebangun. Kenapa? Ternyata pikir itu ngimpinya nggak lama, iya. Ya, pas dilihat jam, iya gue tidur 3 jam, berarti ngimpinya paling cuma 2 menit 10 menit, sangat sebentar itu ngimpi ya. Dan kita sadar iya ngimpi sebentar doang ya. Kata Allah, ya begitulah antar saat lo keluar dari roh jasad, roh keluar dari jasad kayak gitu. Dan itu kita ngalamin sering banget tiap hari. Kita tidur bangun, oh iya ternyata tidur itu sebentar, mimpi itu sebentar, besok begitu lagi. Dan Allah cuma ngasih tahu tiap hari kita dikasih peringatan, begitulah saat nanti kalian keluar dari badan rohnya, kayak kita lagi ngimpi, bentaran banget dunia ternyata ya. Berapa ya kalau hitungannya dong, kata 60 menit itu 8 menit ya? 60 tahun 60 tahun sekitar 8 menit ya, 8 menit 8 menit ya kuotanya, kira-kira segitulah. Kalau 60 tahun hidup di atas dunia, pas udah keluar waktu kita itu seakan-akan 8 menit kita hidup di atas dunia, 60 tahun. Makanya jangan disia-siakan perjalanan panjang depan. Makanya dibilang sabar, intazir qalilan lah gitu ya. Nungguin sebentar doang. Jangan sampai sebentar qalilan. Sebentar, kenapa Allah bilang sebentar? Ya kalau 8 menit hitungannya sebentar. Ya. Cuma kita kayaknya udah umur sampai 40 kayaknya udah lama banget hidup. Enggak sih. Contohnya apa? Masih rasain enggak waktu masih SD? Ingat enggak? Kesannya baru kemarin kita SD. Ya. Masih rasain waktu lu pada SMA gitu. STM. Ya, masih di rumah sakit kayaknya baru kemarin gitu. Padahal udah lama gitu. Ya. Itu. Jadi kayaknya sesuatu yang udah lalu ternyata kayaknya baru banget kemarin ya. Dan begitulah. Kayaknya dunia itu sebenarnya sebentar. Ya. Ya kita kalau ngaca kadang-kadang iya kayaknya masih muda dulu. Makanya kan jadi nggak tahu diri, ya. Tahu-tahu udah sakitan, ya penyakitan mulu. Semuanya begadang aja gitu. Padahal udah nggak kayak dulu. Harus udah tahu diri gitu. Iya, udah tua ya gitu. Nggak berasa. Ya, sebentar ternyata dunia ini. Ya, karena ada orang yang ngerasa masih muda aja. Mana dia jarang ngaca kan gitu. Ternyata tuh beban gue banyak ya gitu. Ya. 40 tahun belum pernah ngaca soalnya. Jadi ngerasa muda aja gitu. Dan itu dia nggak berasa, waktu sangat cepat. Iya. Ya itu yang harus, dan itu pun sudah dicontohkan sama Allah. Ada sesuatu yang bisa kita membuat kita bisa balik ke masa lalu.
Jangankan 7 tahun atau 10 50 tahun yang lalu. Belum ada 50 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu lah atau 10 tahun yang lalu kita pengen balik. Besok sekarang nih 15 menit yang lalu kita kembali ke belakang, nggak bisa. Begitulah alam akhirat, saat kita ditarik nyawa kita mau balik ke belakang, hidup lagi ke dunia, nggak bisa. Allah udah contohin di dunia aja begitu, kita kembali ke masa lalu nggak bisa. Maka itu nggak ada ilmuwan apapun bisa menemukan orang kembali ke masa lalu kecuali lorong waktu, kan gitu. Itu dia bisa tuh, aneh ya. Kenapa itu ilmu tidak akan pernah ada yang bisa menciptakannya? Karena kalau ada ilmu yang bisa membuat manusia kembali ke masa lalu, bisa jadi kalau yang misalnya nemuin ini orang Yahudi, Nabi Muhammad dibunuh, kita kembali yuk ke zaman Muhammad lahir, berantakan semua sejarah hidup. Makanya nggak akan pernah bisa ya ilmu untuk bisa mengetahui, nggak pernah bisa kembali ke masa lalu. Maka itu Imam Ghazali pernah mengatakan pada muridnya kan, ya tahukah kalian apa yang paling jauh dari hidup kalian? Muridnya jawab matahari, bulan, bintang ya. Kalau Allah mengendaki dengan keilmuan gitu, ya kita bisa menyampainya. Tapi ada sesuatu yang jauh dan tidak akan pernah bisa kembali, masa lalu. Itulah hal yang paling jauh dari hidup kita, masa lalu. Kenapa? Nggak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Ya, bisa kita kalau reuni, ya cobalah sekarang nih umur 30 reuni SMA, semuanya sudah datang ke sekolahan SMA yang dulu jam 7 pagi pakai seragam putih abu-abu, celana panjang gitu. Datang semua seperti dulu, datang. Apa iya obrolannya sama? Udah nggak bisa. Ya. Zaman dulu ngomong ketawa nyebut SMA hai julak-julakan ya. Sekarang dijulakin, ada ustadz ya. Gitu. Enak gua julakin lo sekarang gitu. Udah nggak bisa, bercandanya udah beda. Gak? Ada yang nggak bisa dicela, gue pejabat nih. Gitu. Dulunya dicela mulu. Tapi pas sudah nggak bisa, makanya nggak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Ya. Ya pakaiannya doang sama, sekolahannya sama, ternyata hidupnya udah nggak ada yang sama. Itu nggak bisa kita kembali ke masa lalu. Ya sudah, lupakanlah dia, gitu. Ya Kim. Ya. Ini kembali tadi bahwa surga seperti itu yang membuat Sufyan Ats-Tsauri sebegitu keras serius dalam ibadah karena dia mikirin apaan? Bayangin tuh baru senyumnya tuh gitu ya kan, tuh baru senyumnya gitu. Kalau kata Sufyan Ats-Tsauri ke murid-muridnya, lo nggak paham tuh baru senyumnya, makanya gue segininya ibadah. Kenapa? Itu baru senyumnya, belum kelakuannya gitu. Kelakuan nggak ngerti ya, itu tafsiran masing-masing lah kalau kelakuannya gitu. Ya itu sayurnya nggak usah lah. Madara man kana til firdausu maskanahu Zada tahamala min bu'sin wa iktari gitu. Tarahu yamsi iban haifan wajilan ila masa jidi yamsi baina atmari ya nafsu ma laka min sabrin ala lahabin qad hana antuk biri min ba'di idbari. Terakhir aja tuh, wahai nafsu, ya nafsu ma laka, engkau tidak akan memiliki kesabaran menghadapi nyalanya api neraka maksudnya. Wahai nafsu, engkau tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah sabar menghadapi lahaban api. Lahap kalau gitu bahasa lahap api, walapan nyala gitu. Qadjahana, ya sesungguhnya tidak telah tiba waktunya engkau menghadap setelah jauh membelakangi jalan. Ya, ini yang saat kita terlalu jauh dengan kesenangan dunia itu dikatakan kita membelakangi jalan yang lurus. Sekarang waktunya lu balik. Nah, berat udah. Ya, makanya disuruh balik sebelum kita akhirnya dipaksa balik tapi masuknya ke neraka. Ya, qultu ana, aku ngomong, kata siapa nih? Oh, udah qultu ana. Imam Ghazali yang ngomong. Nganekin ini omongan Imam Ghazali semua. Aku berkata ana, tuh kok kultu ana boros ya? Boros gak? Kultu kan udah ana. Hah? Taukid apa nyelkit?
Tauhid ya dia. Bener gak? Bener. Bener gak abang lo tuh? Bener. Bener kata dia. Ya. Faizaka namadal amri ubudiyah alal amroin. Kalau emang sebenarnya sumbu madarul itu sumbu atau rotasi, ya rotasi sumbu, ya pongkol itu. Jikalau sumbu daripada perkara ubudiyah itu penghambaan kepada Allah atas dua hal, ya apa sumbu dasar ataupun ya sumbu lah perkara ubudiyah yang dua, yaitu qiyamu bita'ah wal intihai anil maksiyah gitu ya. Qiyami, kok qiyami tahu? Al qiyami bita'ah, bukan qiyamu alal amroin ya. Al qiyami bita'ah, taat kepada Allah dan menjauhkan ataupun meniadakan maksiat. Itu doang ibadah itu kan. Perkaranya sumbernya dua, yaitu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu intinya ibadah kepada Allah. Itu doang sebenarnya dua. Tapi yang susah ya. Ya, menjalankan perintah sama menjauhi maksiat butuh kesabaran dua-duanya. Jadi agama itu sebenarnya sumbernya itu dua. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Makanya itu yang dibilang takwa. Ya, pada umumnya semua dikatakan adalah takwa, di mana kita menjauhi segala apa yang dilarang, menjalankan perintah-perintahnya. Itulah ketakwaan, rasa takut kita kepada Allah. Sami nawatona kita kepada Allah, yaitu jangan menjalankan apa yang diperintahnya dia dan menjauhi apa yang dilarangnya dia. Itu yang dibilang orang-orang yang bertakwa. Dan itulah dasarnya agama ini. Gitu. Walizalika la yatimmu ma'ahadin nafsi al-amarati bisu. Nah, dengan itu ya, dengan yang namanya kita disuruh taat kepada Allah dan juga menjauhi segala maksiatnya, itu nggak bakal bisa sempurna dua hal itu. Nggak bakal bisa sempurna yang namanya kita taat kepada Allah, nggak akan pernah bisa sempurna kita menjauhkan maksiat bersama nafsu yang ngajaknya ke tempat yang nggak benar mulu. Ya, gimana urusannya? Kita disuruh taat sama Allah, nafsu ogah taat. Kita disuruh jauhin maksiat sama Allah, nafsu pengennya maksiat. Ini gimana kita bisa menjalankan dua perintah ini dengan baik kalau nafsu aja berlawanan mulu keinginannya? Ya, disuruh taat, kita pengen taat, kata nafsu, kok orang-orang hobi, gitu. Akhirnya susah diajaknya, karena nafsu ada di diri kita. Kita suruh jauhin maksiat, enggak, gue doyan, gitu. Susah kita untuk menghindarinya. Ini gimana? Makanya ketaatan kita sama menjauhi maksiat kita tidak akan bisa sempurna kalau nafsu selalu ada. Terus gimana? Karena nafsu memang arahnya ke tempat yang buruk. Apa kita mesti hilangin nafsu? Gitu. Nggak bisa. Ya, kalau kita hilang nafsu kita jadi malaikat. Gitu. Yang begini-begini kayaknya nggak diterima jadi malaikat. Ya. Jadi gimana caranya? Illa bitarghib wa tarhib wa tarjiyah wa takhwifin. Ya, kecuali dengan cara apa? Mentargibkan. Targib itu lebih meninggikan hasrat kepada nafsu. Ya, diiming-imingin nafsu kepada hal-hal harapan, entar dapat berkah, entar dapat pahala, entar dapat surga, entar dapat bidadari. Tuh diiming-imingin biar ngikut. Karena nafsu mesti makanya Allah tahu isinya manusia itu kan ada nafsunya. Makanya Quran isinya apa? Ngerjain ini dapat surga, ya. Ngerjain ini masuk neraka. Diiming-imingi dengan sesuatu yang menyenangkan, ditakut-takuti dengan neraka. Karena nafsu harus digituin. Ya. Karena Allah tahu kita ada nafsunya. Kalau nggak ada nafsunya emang susah bergerak, ketaatan nih susah bergerak juga. Menjauhi maksiatnya juga susah bergerak karena nafsunya nggak ada. Nah, makanya ada nafsunya, tapi gimana caranya nafsu mau ngikut ke hal yang baik, mau menjauhin yang nggak baik. Makanya nafsu diiming-imingin. Nah, ini dibilang targib. Ya, coba untuk mentargibkan nafsu, memberi hasrat-hasrat, harapan. Makanya kan cara satunya kan Anda pernah bilang kemarin doa, banyakin doa ya Allah, jadikanlah hobi-hobiku urusan agama. Maksudnya jadikan hawa nafsuku demen gitu sama urusan agama. Ya, hasratnya itu mau itu sama urusan-urusan agama. Itu gimana caranya biar hasratnya nafsu itu kebawa kepada urusan agama? Ya,
bayangin bidadari terus gitu. Bidadari bidadari terus bayang begitu ya. Habis gimana lagi kalau surga ya itu kan bidadari surga ini semua aja yang Allah janjikan masih kita sulit udah dijanjikan karena kita kayaknya belum lihat gitu ya pada dijanjikan. Makanya ada orang yang mengatakan kita nggak boleh ngarep surga, nggak boleh ngarep bidadari, harus ngarep ridho Allah. Kejauhan, dikasih surga aja masih belum gerak hatinya, dikasih iming-iming bidadari aja masih belum gerak. Gimana suruh ibadah karena mendekatkan diri kepada Allah, kejauhan orang kayak gitu. Nah kalau emang itu nggak boleh, kenapa Allah sering ngomong di Quran? Aku gajarkan surga, ya itu ada bidadari yang akan berduduk bertelekan sama mereka, duduk saling berpangkuan gitu. Itu apa? Berarti Allah aja mengiming-imingi gitu. Karena Allah tahu manusia. Ya, kalau untuk ngarepin ridho Allah doang, itu yang bisa ibadah wali doang kayaknya. Ya. Kalau ngarepin ibadah itu nggak boleh ngarep surga, ridho Allah aja. Kayaknya wali doang yang bisa ibadah kayak gitu. Ya, padahal pada umumnya manusia aja sudah diimingi Allah dengan surga dan bidadari aja masih berat. Ya. Kenapa? Nggak kelihatan sih. Coba dah kalau gue tahajud tahu-tahu perempuan turun dari langit, gue bayang dah begitu. Ya. Iya, ya San. Jadi kalau ngambut gitu, mau begitu. Turun nggak jadi sembahyang. Iya, iya kan habis 2 rakaat turun, sembahyang lagi. Ya, tadi naik lagi dah. Gitu. Langit. Namanya conjuring tuh. Ya, bentuknya tapi berantakan, mau turun dari langit. Ya, itu yang namanya targhib. Juga nafsu yang selalu mengarahkan kepada hal-hal yang buruk itu harus ditarhib, ditakut-takutin, ngeri-ngeriin, diberi hasrat. Makanya Quran isinya ini kalau ngerjain ini dapat surga, kalau ngerjain ini dapat neraka, tuh diiming-imingi dan ditakut-takutin. Itu sebenarnya Al-Quran menulis itu buat kita karena Allah tahu kita punya nafsu gitu. Nah nafsu ini harus diginiin sama Allah, makanya kita diiming-imingi surga, tadi ditakut-takutin tentang neraka, azab kubur, ya suratul mustaqim, hari kiamat, padang mahsyar, itu ditakut-takutinnya lebih banyak. Dan juga banyak juga diceritain tentang kenikmatan surga, air surga yang mengalir. Itu semua sebenarnya bukan buat akal, itu buat nafsu, agar nafsunya tertarik. Karena Allah tahu nafsu itu pengennya yang nggak beres mulu. Makanya mesti satu dikasih hasrat karena emang kita butuh. Kalau dia ngelawan banget, ngeri-ngeriin, itu. Ya. Watarjiatin dan juga harus iya, di tarjiyah itu di raja, diberi harapan. Ya, harapan. Ini sama kayak targhib tadi. Targhib sama tarjiyah itu mirip lah. Ya, harapan dan hasrat. Wa tahwifin dan juga diberi ketakutan. Ngeri, tarhib sama tahwif itu sama. Ya, ngeri dan takut. Tapi kan beda adanya ya. Ngeri sama takut beda. Apa? Ngeri sama takut sereman mana? Sereman mana? Gitu. Kan kalau tarhib lebih ke ngeri, tarhib. Kalau tahwif, khauf itu lebih takut. Nah, takut sama ngeri, sereman ngeri ya. Sereman ada dong. Ngeri sama takut. Gue ngeri gitu, gue takut. Hah? Ini harus direnungi itu perbedaan antara ngeri dan takut. Ya. Karena di dalam bahasa Arab pun beda katanya, tarhib, wa targhib, tahwif, tarjiyah itu beda-beda kata, berarti memang definisinya juga agak beda. Gitu. Kayak misalnya nanti ada di sini dijelasan tentang khosyah sama tahwif. Khauf itu takut, khosyah artinya juga takut. Tapi itu ada perbedaan. Kalau khauf itu lebih takut karena galak. Kalau khosyah karena kewibawaan. Jadi segan bahasanya sebenarnya. Begitu. Jadi itu ya padahal kalau di kamus artinya ya takut-takut juga. Tapi kalau di definisi ma'aninya itu akan beda ternyata. Yang ngeri ya, kalau sama Laudi kan itu ngeri. Bukan takut, ngeri. Kalau segan enggak sih, enggak segan ya. Ya ada kan orang takutnya karena segan gitu.
Itu namanya tak khosyah. Ya. Ya, biasanya kan seorang guru gitu, ulama itu orang tuh khosyah ya. Agak segan sama guru. Kalau sama kepala sekolah biasanya takut ya kan. Gitu. Takut, bukannya segan tapi takut. Itu beda. Ya. Itu yang harus dilakukan kepada nafsu. Karena ketaatan dan menjauhi maksiat tidak akan bisa sempurna kecuali nafsu dikasih harapan dan juga ditakut-takuti. Fa inna dabah, ini contohnya, beliau langsung mencontohkan Imam Ghazali. Ya. Karena sesungguhnya binatang-binatang melata al-haruna yang bandel, harun ini bandel. Harun kalau namanya Harun gitu. Bandel. Ya. Baget. Bandel sama baget bedanya mana gitu? Beda lagi. Baget bahasa mana? Bekasi. Bahasa Jawanya apa? Baget ya. Bandelnya double ya. Karena sesungguhnya binatang melata ataupun misalnya kuda lah gitu. Ya kuda, sapi gitu. Kebo, kerbau gitu. Beda-beda tuh. Ya, binatang yang bandel tahtaju ila qaidin yakuduha. Dia butuh apaan? Butuh penuntunan. Ya, yang bisa nuntun dia. Itu. Mesti dituntun, mesti hitungannya diawasin atau kalau digembala. Ya. Kalau yang taat-taat aja kadang-kadang gembala, kadang-kadang salah jalan gitu. Itu lagi nih udah kambingnya bandel banget gitu. Buru-buru balik lagi sini lo. Ya kan kadang-kadang kalau orang kita emang udah hampir nggak ada sih ya. Coba lihat di TV kali ada kisah-kisah orang mengembala kambing gitu. Lucu gitu. Dan orangnya cuma satu atau dua, kambingnya ada 20, 50. Itu tuh bisa tuh jalan bareng aja terus gitu. Hebat dah, lucu ya. Nah, itulah kelakuan binatang ternak itu. Terus ngikut aja jalan. Ada kan padahal sebenarnya padangnya luas gitu. Ya situ aja lah. Nah kalau mesti pegangin atau kan repot, tapi enggak tuh jalan. Terus ada yang kesel-kesel dikitin, balik lagi ke jalannya. Gitu. Nah ini maksudnya yang bandel-bandel, bawahnya keluar lagi. Bukanya yang begini, gitu. Ya. Makanya mesti kamu begini nih, yang agak bandel-bandel, suruh kanan kiri. Hah? Iya, domba-domba. Kalau udah tersesat mesti dipotong aja udah. Ya. Iya makanya bandel-bandel mainnya di rumah sakit itu bandel udah begitu. Kalau main tuh lapangan bulu tangkis kayak lapangan bola. Kalau main udah ke bandel ya begitu. Itu jadi bandel-bandel ini ya harus binatang-binatang yang bandel harus dituntun. Ya. Karena kalau dilepas aja dia nggak ikut tuh jalan bareng. Biasanya kan ada yang jalan bareng, sapi juga begitu jalan bareng. Lihat kalau film-film cowboy dah. Kalau nggak lihat bisa yang aslinya, mungkin udah nggak ada yang asli kali ya. Itu kalau lagi gembala sapi segitu banyaknya kok bisa itu jalannya bareng ya semua. Ya, yang bandel-bandel dikit baru diketok, gitu. Jar ikut barisan lagi, gitu. Ya, makanya kenapa dia gembala yang pakai kuda? Karena kadang-kadang ada yang kaburnya ke sono, dia suruh balik lagi, lurus lagi. Yang belok diketok lagi, lurus lagi, begitu. Itu maksudnya, yang bandel-bandel mesti diketok. Gitu ya, sok bawa rotan aja kalau besok. Ya. Wa ila saiki yasukuha, dan juga untuk mesti ada ya sesuatu yang mengiringinya, yang biar bisa digiring ya, pakai giringan gitu ya. Kadang-kadang digini-giniin baru bisa ya. Maksudnya apa? Dijagain terus, nggak boleh belok dikit gitu. Kalau ada belok repot. Nah itu nafsu tuh kayak gitu. Nafsu tuh kayak binatang yang bandel. Ya. Jangan diajak-ajak belok. Emang dia hobinya. Gitu. Kita ajak lurus aja nih, dia belok masih. Gitu. No masjid. Kita ke masjid. Sini perempuan. Ya. Jangan bang sini aja. Gitu. Ya pasti dia mata tuh. Giniin. Gitu masjid tuh. Gitu. Karena nafsu pasti pengennya begitu. Ya. Diajak lurus, namanya bandel, belok aja tuh mata. Gitu. Ini apa lagi? Memang kita ngajaknya udah belok, keberantakan. Ya.
Itu nafsu begitu. Mana bisa nafsu itu yang nggak bandel. Ya, kalau nafsu lo nggak bandel, lo dari Depok jalan sini, nggak bakal lo mendelik perempuan di jalanan. Nafsu lo terus banget. Gue mau ngaji begitu, ya kan? Tapi kan set, dah nengok, beneran set. Udah berapa tadi dari jalan sana? Mata ngeliat perempuan. Nah, ini nafsu bandel, ya. Karena kan dia nggak bisa berhenti karena dia harus jalan terus, gitu. Karena dia berhenti, namanya ngikutin. Udah bandel, kita ayomin gitu. Mau kemana emang? Mau kemana? Ayo dah. Itu kan parah gitu. Harusnya kan udah, gue mau ngaji, gue mau ngaji, gitu. Ya, 3 kali 4 kali ketemu, gue mau ngaji, ntar aja pulangnya, gitu. Itu, ya. Ini nafsu emang bandel. Jadi dibilang makhluk binatang yang bandel dan nafsu itu emang udah bandel. Ini contohnya tadi Imam Ghazali bilang seakan-akan kayak binatang bandel nih, nafsu. Nah, berarti nafsu emang bandel kelakuannya, mesti digebuk. Kenapa? Itu pengennya hal-hal yang buruk. Gimana gak bandel? Ya. Ya kalau kelakuan orang pengen yang nggak bener aja kan bingung gitu. Ini orang bukan sih gitu. Nafsu begitu. Kelakuannya pasti yang nggak benar, ya, amaratu bisu gitu. Nafsu selalu mengarahkan, memerintahkan kepada hal-hal yang buruk, itu nafsu, ya. Makanya dibilang nafsu itu makhluk bandel. Nah, kita sebagai manusia dengan akal ini, ruh dan akal ini disuruh ngayomin tuh nafsu, jagain. Ini bocah bandel, lo jagain ya. Itu sebenarnya kita dititipin sama Allah, dititipin bocah bandel, ya. Yang kelakuannya bandel, sampai tua aja ya masih bandel juga tuh bocah. Nafsu kita sampai tua masih bandel aja. Ya, makanya akal dan ruh dan akal sama jadi juga. Itu disuruh jagain nih sampai lo mati, jangan sampai nih bandelnya lo ikutin. Kalau sampai lo ikutin nih nafsu bandelnya, lo masuk neraka. Oke, itu sebenarnya kita lagi dites sama Allah untuk jagain nafsu kita sampai kita mati, nafsu nih nggak ngerjain kebandelannya. Itu ya, kadang-kadang kan ngurusin tiap hari capek juga ya, pegangin kadang-kadang lemes dah gitu. Udah akhirnya kadang-kadang ngikut akal, aduh mau kemana ya? Ikutin dah keinginan lo, gitu. Ya, sesat kita akhirnya. Itu makanya kalau dibilang capek ya capek. Jagain anak kecil umur 5 tahun dah gitu, nggak bisa berhenti, nggak bisa diem gitu, ngoceh mulu, lari sana lari sini. Bayangin lu penjagain dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang juga itu lemas sudah. Ya gak bisa diem, bandel banget nih bocah, anak siapa sini gitu. Anak setan lu ya begitu. Berarti bapaknya ngomong. Berarti bapaknya setan loh. Itu bayangin kita disuruh jagain ini sampai mati. Berapa tahun udah kita jagain. Nah, kadang-kadang kita disuruh punya ilmu dan kekuatan dan juga metode bagaimana caranya biar nggak capek gitu. Dalamin ilmu agama, Allah kasih tahu ntar bagaimana metode biar nggak terlalu lelah, walaupun emang pasti lelah bertahun-tahun, puluhan tahun kita jagain nafsu ini ya. Mungkin ada celah dari Allah yang akan memudahkan, nggak terlalu capek. Kadang ya Allah saya pengen istirahat juga, ya udah kunciin aja pintu-pintunya ya, barang-barang lo tinggi-tinggiin biar nggak pada dipecah-pecahin tuh orang pecah, listrik lo naik-naikin, udah ntar lo bisa tiduran dulu sebentar. Begitu modelnya, misalnya anak kecil yang bandel tuh kan tadi, tutupin pintu semua, naik-naikin tuh semua pakaian yang berbau-bau pecah-pecah gitu. Udah kita tidur aja biar mau ngapain kayak dia gitu. Sebentar istirahat. Mungkin ada metode-metode begitu di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis ya, pemahaman agama, ilmu-ilmu yang akan Allah kasih tahu untuk bagaimana trik-trik menghadapi nafsu. Karena kadang-kadang capek. Ya 60 tahun hidup itu orang. Itu jagain nafsu sampai 60 tahun. Makanya berat. Kadang-kadang kita ya 20 tahun, 30 tahun ada ngelosnya ya. Kadang akalnya di rumah, nafsunya udah di rumah sakit, kan repot. Itu nggak kebawa, udah pegang kabur, rumah sakit tuh nafsu gitu. Repot banget gitu. Ya itu akal bilangnya jangan sampai lu tigain, nafsu pengen ditigain juga ya. Susah dipegang emang ya. Itu ya, kita kadang-kadang ngelos, itu harus diakui. Itu tuh ya, berusaha setiap kuat mungkin jangan sampai hitungannya
kita nih disuruh jagain kebandelan nafsu bocah, ya. Tapi walaupun kita lalai-lalai, jangan sampai yang seenggak-enggaknya kita lalai, tahu-taunya kita capek kan misalnya, atau kita lihat dia lagi main air, wah, atau dia jatuh nyusruk gitu, berdarah hidungnya, itu agak fatal, ya. Tapi ya jangan sampai anak itu mati. Tahu kita lagi nggak jagain, tahu anak itu lompat, ya. Rumah udah kunci semua, tapi bisa lompat dia naik ke atas, mati gitu. Ini kan berarti ya kita mungkin boleh lalai, tapi jangan sampai fatal gitu. Kalau udah fatal bukan boleh lalai sih, kita kadang-kadang emang lelah ya, dalam hidup ini kan kita jagain terus nih nafsu, kadang-kadang lelah ya, tapi kita jadi nggak bisa jagain gitu, nggak ngeh, tahu-taunya terjadi nafsu tuh ngabur, rumah sakit. Tapi jangan sampai fatal gitu. Kalau udah fatal ya kan berat udah gitu. Makanya gimana caranya kita sampai mati ini, jaga nafsu jangan sampai melakukan kefatalan dalam hidup ya. Kalau dia sampai fatal, karena apa? Misalnya anak kecil kita jagain di dalam rumah, di luar rumah ada penjahat yang ngajak sini cepetan itu. Gimana? Ini ada iblis di luar. Kalau kita jagainnya agak renggang, iblis langsung narik sini ikut gue. Gitu. Mana kek? Gitu. Itu makanya kita disuruh jagain benar-benar. Gitu. Ya. Kalau udah jatuhnya kalau sampai fatal, itu sebenarnya dia lalai jagain, tahu diambil iblis. Diajak jalan sama iblis. Nah, udah. Kalau udah diajak jalan sama iblis fatal. Biasanya udah fatal gitu. Itu makanya mau nggak mau ini ujian buat hidup kita. Kita dari berojo sampai sekarang disuruh jagain hawa nafsu. Capek nggak capek paksain kalau mau masuk surga. Emang capek, lelah ya. Apalagi nafsu kan temannya sama lain jenis mulu gitu. Jagainnya capek ya satu supir. Jagain. Jangan sono, jangan lirik sono gitu. Lirik sini aja gitu. Masjid Allah gitu. Nafsu diajak begitu susah ya, bawaannya nengok lagi sana, nengok lagi gitu ya. Cuma butuh kesabaran ya. Makanya kadang-kadang kalau orang, kenapa begitu biasanya anak kecil bandel banget, capek gitu, kalau gini-gini awas tuh ya gitu ya. Kenapa diancam-ancam? Karena emang kadang-kadang mesti digituin, kalau mau gini-gini awas. Kadang-kadang capek juga, ntar beliin balon ya, ntar beliin es gitu. Kadang diimingi, kadang ditakutin gitu. Karena yang bandel mesti digituin. Makanya dikatakan di sini nafsu tuh kayak anak kecil yang bandel, kayak bocah, kayak binatang, mesti diiming-imingin. Kalau nggak diiming-imingin, ditekan gitu. Aku bilangin malu lo kalau begini gitu. Gue nggak takut mama gue, lu bapak gue takut gitu. Dia bukan anak kecil kayaknya udah. Ya, lagi bapak yang ngomong gue bilangin malu lo gitu. Nah lu bapak gimana sih? Gitu. Ya, itu ditakuti kadang-kadang. Ya kalau yang udah pernah ngurusin anak guys, tahu dah kadang-kadang begitu. Kenapa? Kadang kita pegel kita takutin. Nah kadang-kadang kita kadang-kadang capek juga ngurusin, kita iming-imingin. Nah beli es dah gitu, es krim. Ya plastiknya aja kan gitu. Ya kalau sambil begitu tuh, lalu sini nih gitu. Lucu dah deh kalau jagain anaknya. Gitu. Diiming-imingin terus. Gitu. Tapi palsu, bohongin. Nggak dibeliin. Ya. Itu. Karena dia lebih sayang sama Bonan daripada anaknya. Bonan taruh depan, anaknya di belakang. Itu. Ya. Ya sampai sini aja dah insyaallah. Manfaatnya di hadis Nabi hadratin Nabi sallallahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana yarhamna ya arhamar rahimin. Arhamna ya arhamar rahimin. Arhamna warhamna walidina fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bizidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah arhamar rahimin. Sallallahu Muhammad alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.